Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar IPA lagi ya anak-anak dengan Ibu Eni. Nah, materi kita hari ini yaitu hukum Coulomb, medan listrik, dan energi potensial listrik. Nah, kita langsung ke rumus hukum Coulomb ya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat dengan keterangan yang ada di bawahnya ya. Nah, kita lanjut ke soal hukum Coulomb. Contohnya, dua buah benda bermuatan listrik masing-masing sebesar 6 kali 10 pangkat min 7 Coulomb dan 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb terpisah sejauh 2 cm. Jika konstanta atau K nilainya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C pangkat 2, hitunglah gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut. Nah, kita tadi udah belajar rumusnya, yaitu yang kita ketahui sekarang muatan listrik, berarti muatan benda ya. Berarti ada dua di situ, ada Q1 dengan nilai 6 kali 10 pangkat min 7 Coulomb. Kemudian Q2-nya 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Nah, terpisah sejauh berarti jaraknya ya. Jaraknya R. R-nya 2 cm. Nah, satuan cm harus kita ubah ke meter. 2 cm sama dengan 0,02 meter. Nah, kita jadikan bilangan berpangkat supaya mudah nanti dalam penghitungannya. 2 kita pindahkan di depannya. Nah, 0,02 tadi ya. 2 kita pindahkan di depannya dikali 10 pangkat. Nah, kenapa ada min? Karena ada tanda koma di sini. Nah, kalau nggak ada komanya nggak ada minnya lagi ya. Nah, 10 pangkat min. Nah, dapat 2 dari ini, dihitung dari sini berapa angka di belakang koma? 1 2. Nah, makanya pangkat min 2, min karena ada tanda komanya ya. 2 ini dari angka ini. Nah, jadi 0,02 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian konstantanya sudah kita ketahui yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C pangkat 2. Yang ditanya, nah, gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut. Gaya tolak menolak yaitu F. Sekarang rumus F. Nah, rumus F adalah K dikali tanda titik kali ya, Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Per R kuadrat kita udah dapat diketahuinya. Sekarang kita coba menjawabnya. Perhatikan cara menjawabnya. Masukkan tadi nilai K. Nilai K yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1. Nilai Q1 6 dikali 10 pangkat min 7. Ini tanda titik, tanda kali juga artinya. Dikali Q2 nya. Q2 nilainya 8 dikali 10 pangkat min 9 dibagi per R nya. R kuadrat ya, ini kuadratnya. 2 yang di sini kuadratnya. R nya tadi 2 dikali 10 pangkat min 2 buka kurung kuadrat. Sekarang kita coba lagi mencarinya. Kita udah masukin angka-angkanya sesuai rumus. Nah, sekarang kita coba menghitungnya. Nah, tetap turunkan K dengan nilai 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, dapat 48 ini dari 6 dikali 8. 6 dikali 8 sama dengan 48. Dikali 10-nya tetap ya. Bukan berarti 10. Sekarang kita cari 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 9. Nah, 10-nya tetap. Dapat min 16 dari ya. Anggap min itu hutang dan plus itu bayar. Kamu punya hutang 7 min ya, min 7. Ah, ini kamu berarti ngutang lagi kan min 9. Berapa utang kamu secara keseluruhan? Nah, berapa min 7 dengan min 9, jadi jumlahnya min 16 karena hutang. Beda halnya kalau ini nggak ada minnya. Nah, karena ada min kasusnya berarti
punya utang 7, uangnya 9. Jadi positif 2. Nah, karena ini min 9-nya itu ada tanda minusnya. Nah, otomatis dia pangkat min 16, utang 9, utang 7, utang lagi 9, jadi 16. Kemudian R-nya kita harus kuadratkan ya. 2 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. 2 kuadrat. Nih, 2 kuadrat. 2 kuadrat berarti 2 kali 2 ya. Hasilnya 4. Nah, min 10 kuadrat, logikanya min 10 pangkat 10 min 10 pangkat min 2 kuadrat, artinya 10 pangkat min 4, min 2 kali 2 jadi min 4. Jadi hasilnya 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian 9 tetap kita turunkan. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, yang ini kenapa bisa dapat 12? 48 dibagi 4. 48 bagi 4 dapatnya 12. Dikali, nah kenapa juga ini dapat bisa min 12? Nah, yang ini tadi 10 pangkat min 16 dibagi 10 pangkat min 4. Hasilnya 10 pangkat min 12. Kenapa? Karena 10 pangkat min 16 dibagi 10 pangkat min 4 ini naik jadi positif 4 ya, dinaikkan jadi positif 4. Ibu kasih contoh dulu. Yang min 4 ini kita naikkan jadi positif 4. Nah, punya utang 16, uangnya 4. Jadi sisa berapa ya utangnya? Ya, sisa utang 12, makanya pangkat min 12. Nah, Ibu hapus lagi yang ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian dari mana ya dapat 108? Dapat 108 dari 9 kali 12, 108. Punya uang 9, utangnya 12. Jadi punya utang min 3. Jadi jawabannya berapa? Gaya tolak menolak tadi sebesar 108 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Kita lanjut ke medan listrik ya. Ini merupakan daerah di sekitar muatan listrik yang dapat menyebabkan muatan lain mengalami gaya listrik. Ini adalah gambar garis-garis medan listrik pada muatan sumber positif dan negatif. Kita lanjut ke rumus medan listrik. Nah, ada rumusnya nih, Ibu buatkan segitiga ya supaya lebih memudahkan untuk mengingat rumus. Ini tanda bagi yang panjang ini tanda kali, tanda titik. Kalau di soal nanti ditanya F, tutup aja F-nya. F sama dengan E dikali Q, ini rumus F. Kalau rumus E tutup aja E-nya. Nah, E sama dengan F dibagi Q, karena tanda bagi ya ini ya, F dibagi Q. Tanya Q, apa rumus Q? Biar lebih mudah kamu mengingatnya. Q sama dengan F dibagi E. Nah, ini udah membuatkan rumus secara keseluruhan. Mencari F tadi adalah E kali Q, mencari E F bagi Q, dan mencari Q F dibagi E dengan acuan rumus segitiga supaya lebih mudah untuk mengingat rumus. Keterangannya, F adalah gaya kolom, satuannya Newton. E medan listrik, satuannya Newton per kolom N per C. Dan Q adalah muatan listrik, satuannya kolom. Nah, kita ke contoh soal ya. Nah, contoh soal untuk medan listrik. Gaya kolom yang dialami oleh muatan, gaya kolomnya ya, ingat yang dialami oleh muatan sebesar 12 dikali 10 pangkat min 8 Newton. Jika muatan benda 6 dikali 10 pangkat min 11 kolom maksudnya ya. Ya, kita tambahkan kolomnya dulu. Nah, Ibu tambahkan C di sini. Ya, lupa tadi. Berapakah kuat medan listriknya? Nah, berapakah kuat medan listrik? Tanya kuat medan listrik.
atau medan listriknya, yaitu E yang ditanya. Apa ya rumus E? Lihat segitiga, tutup rumus E. E sama dengan F dibagi Q, berarti gaya kolom dibagi muatan. Berapa ya gaya kolomnya tadi? 12 kali 10 pangkat min 8 dibagi muatannya 6 kali 10 pangkat min 11 kolom. Nah, kita jawab ya. Yang diketahui F-nya 12 dikali 10 pangkat min 8 Newton. Q-nya 6 dikali 10 pangkat min 11 kolom. Yang ditanya kuat medan listrik atau medan listriknya yaitu E. Rumus E tadi udah kalian ketahui ya. Rumus E adalah F dibagi Q. Nah, F-nya 12 dikali 10 pangkat min 8 dibagi 6 kali 10 pangkat min 11. 12 bagi 6. Berapa anak-anak? Ya, 2 ya, dapatlah 2. 12 bagi 6 tadi dapat 2. Nah, sekarang 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 11. Nah, ini naik ke atas jadi positif 11. Positif 11 ya. Nah, punya utang 8, uang kamu 11, kamu bayar dengan uang 11. Ada kembaliannya enggak ya? Atau tidak ada kembalian? Ya, ada kembalian kan? Punya utang 8, uangnya 11, berarti masih ada sisa 3, positif 3. Jadi hasilnya 2 dikali 10 pangkat 3 Newton per kolom, atau kita tulis bisa juga 2 dikali 1000. Jawabannya bisa juga 2000 Newton per C. Kita lanjut ke energi potensial listrik. Nah, bagaimana terjadinya petir? Petir terjadi akibat adanya perbedaan potensial baik antara awan satu dengan awan lain maupun antara awan dan. Lanjut lagi ke rumus energi potensial listrik dengan rumus W dibagi ini tanda V dikali Q ya. Nah, ini rumusnya tanda bagi yang garis panjang dan tanda titik adalah kali keterangannya. W adalah energi listrik, satuannya Joule. V beda potensial, satuannya V. Dan Q muatan listrik, satuannya C. Nah, rumusnya supaya lebih mudah udah Ibu buatkan. W tadi tutup W-nya V dikali Q mencari V. W bagi Q mencari Q. W bagi P. Ini rumusnya ya, sudah ada. Ini rumusnya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Muatan listrik dipindahkan dari titik P ke titik Q sebesar 750 kolom dan memerlukan energi sebesar 450 Joule. Berapakah beda potensial? Ya, beda potensial berarti tanya V antara titik P dan Q. Nah, kita udah ketahui di sini muatan listriknya Q-nya 750 kolom. Energinya 4500 Joule. Nah, ini yang diketahuinya Q 750 kolom, W 4500 Joule. Ditanya adalah kan beda potensial berarti V. Apa tadi rumus V? Nah, kita balik ke rumus ini ya. Tutup V-nya berarti W dibagi Q. Nah, berarti rumus V adalah W bagi Q. Nah, W-nya tadi berapa? 4500 dibagi Q-nya 750. 4500 dibagi 750 hasilnya adalah 6 volt. Nah, sekian ya, semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.